Hari itu, Tuan Muda membacakan buku untukku, lalu berkata begitu. Suatu hari nanti, aku akan membawamu pergi. Begitu aku melewati pagar, dunia ini seolah mencekik leherku. Di tempat ketika raja memarahiku, yang goyah justru raja. Dan di taman yang dilihat raja bukanlah Wolseon, melainkan sebuah konspirasi. Sebelum menonton videonya, mohon subscribe channel ini dan berikan like. Di istana, ada dua jenis wanita. Yang dicintai, lalu menghilang diam-diam. Dan yang menjadikan cinta sebagai senjata. Sejak kehinaan tahun, Byongja, negeri ini hanya tampak damai. Di permukaan, raja dipenuhi takut. Para pejabat gelisah, dan rakyat hanya sibuk bertahan hidup. Di sela itu, seorang wanita melompati tembok istana. Dalam catatan, bahkan namanya pun tak tercatat utuh. Namun para dayang, konon memanggilnya begini, Wolseon. Sedingin cahaya bulan, dan secantik makhluk gaib. Kisah ini dimulai sejak ia masih rakyat jelata. Nama asli Wolseon tidak pernah diwariskan. Yang diketahui hanya, ia tumbuh di halaman belakang rumah Giseng. Dan ia putri rakyat biasa. Di usia 16, Wolseon bertemu seorang tamu. Ia adalah Doryonim, dari keluarga bangsawan. Ia membacakan tulisan, menuliskan puisi, dan berkata, suatu hari aku akan membawamu pergi. Wolseon percaya, atau ia ingin percaya, orang ini pasti berbeda. Dia tidak akan memandangku hina. Tapi kalian, dunia tidak semudah itu. Malam itu, Doryonim diam-diam membawa Wolseon masuk ke rumah. Agar tak terlihat orang, mereka memutar ke arah pagar belakang. Wolseon memegang tangan Doryonim dan dengan hati-hati melompati pagar rendah. Namun, orang-orang tua rumah itu menerobos masuk. Apa ini? Doryonim bersembunyi. Padahal yang membuka pintu adalah Doryonim. Tapi panahnya menangkap ke Wolseon. Orang rendahan berani melompati pagar, berani menodai rumah bangsawan. Rambutnya dijambak, ia diseret ke bawah beranda. Dan saat itu, Doryonim memalingkan wajahnya. Hari itu, Wolseon untuk pertama kali mengerti hukum dunia. Begitu aku lahir. Di negeri ini, tempatku sudah ditentukan. Cinta berakhir. Yang tersisa, kebencian pada dunia. Namun kebencian itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, ambisi. Pada waktu yang sama, di istana terjadi hal lain. Seorang perwira, orang kepercayaan raja, Gang Junmu. Ia mengarungi medan perang, menerima titah raja, bertarung, mempertaruhkan nyawa. Namun perang tak berjalan sesuai kehendak. Pasukan kurang, logistik terputus, musuh terlalu banyak. Akhirnya pasukannya kalah, dan raja menimpakan semua salah kepadanya. Ini karena ketidakmampuanmu. Itu bukan pembuangan resmi, bukan juga pencopotan jabatan. Ia hanya dilempar ke pegunungan. Tidak ada makanan. Ia menggali akar kutsu, menangkap binatang, dan minum air salju mencair. Malam hari tikus merayap, siang hari gagak berteriak. Setiap malam, Gang Junmu bergumam, "Yang mulia, begini akhir dari kesetiaan." Sejak hari itu, ia bertahan hidup sambil membenci raja. Dan suatu hari, ia bersumpah akan membalasnya. Waktu berlalu, 3 tahun lewat. Raja benar-benar melupakan Gang Junmu. Namun suatu malam, raja tiba-tiba gelisah. Orang itu masih hidup, kan? Ia bertanya pada Neguan, Gang Junmu, di mana dia? Neguan panik. Yang mulia, dia di pegunungan. Raja melambaikan tangan, panggil kembali. Begitulah, Gang Junmu yang dibuang kembali ke istana. Raja menyambutnya, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Jangan lupakan anugerahku. Gang Junmu menunduk. Hamba sangat bersyukur. Namun, isi hatinya berbeda. Aku tidak akan lupa. Pasti. Sejak hari itu, ia mulai merencanakan balas dendam. Cara paling mematikan untuk meruntuhkan raja. Gang Junmu tahu kelemahan raja. Perempuan. Raja setiap malam berpindah dari satu kediaman selir ke selir lain. Di antara mereka, ada selir yang paling lama mendapat kasih. Soren. Di istana, ia dipanggil Soren Mama, dan orang berbisik. Di istana tanpa ratu, Soren Mama, sesungguhnya pemiliknya. Gang Junmu berpikir, bagaimana kalau kupersembahkan perempuan yang lebih berbahaya, lebih cantik dari Soren, lebih dingin dari Soren.
perempuan yang merampas seluruh pandangan raja. Ia membongkar rumah Giseng dan ia menemukan Wilson. Wilson usia 20, wajahnya seputih cahaya bulan, tatapannya setajam bilah pisau. Yang terpenting, di matanya ada ambisi. Gang Jinmu bertanya, "Kau ingin masuk istana?" Wilson tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Gang Jinmu menyuap seorang Sanggung. Ia memalsukan status Wilson dari rakyat jelata menjadi anak angkat keluarga bangsawan. Dan akhirnya, Wilson masuk ke dalam istana. Raja memerintahkan, bawa yang silsilahnya bersih, tutur katanya rapi, dan tatapannya tak goyah. Wilson terpilih. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Wilson tertawa. Sungguh-sungguh. Mulai hari ini, akulah pihak yang dipilih. Wilson menjadi selir. Ia mendapat kediaman. Ia mendapat nama Wilson Dang. Namun pada malam pertama, raja tidak datang. Malam itu raja berada di kediaman Soran. Wilson duduk sendirian. Seorang dayang berkata, "Pelan. Mama, silakan beristirahat." Wilson menggeleng. Tidak apa-apa. Ia tidak menangis. Ia tidak mengutuk. Ia hanya berbisik kecil. "Aku sudah tahu, dia bukan orang yang boleh kutunggu." Ia memutuskan, "Aku tidak akan menunggu. Aku yang akan bergerak dulu." Wilson sengaja mengusik hati raja. Ia tidak datang memberi salam ke aula utama. Ia menolak titah raja selama 3 hari. Dengan alasan tidak enak badan, ia mengunci pintu kediamannya. Lebih parah lagi, ia tertawa saat melewati kediaman Soran. Dengan sengaja ia berkata, keras pada dayangnya, "Hari ini cuacanya indah. Mungkin ada yang kesepian." Rumor menyebar. Selir baru itu tak punya tata krama. Dia meremehkan Soran mama. Dia menganggap raja remeh. Dan rumor itu sampai ke telinga raja. Raja datang sendiri ke Wilson Dang. "Kudengar kau menolak perintahku 3 kali. Benar." Wilson tidak mengangkat wajah. Raja berteriak, "Berani-beraninya kau tak menatapku." Saat itu Wilson perlahan mengangkat kepala. Lalu berkata, "Yang mulia, orang yang bahkan tak memandang bunga. Mengapa ingin mematahkannya?" Hening. Untuk pertama kalinya, raja terkejut. Ia mengerti. Perempuan itu menyebut dirinya bunga. Dan raja menyadari ia telah membiarkan bunga itu marah dan juga hasrat. Malam itu, raja menganugerahi Wilson. Dan setelah itu, raja tidak lagi mencari Soran. Soran tidak bisa percaya. 10 tahun ia bertahan di sisi raja. Menenangkan mimpi buruk. Raja memeluk ketakutan raja. Namun kini, perempuan yang tak pernah ia lihat merebut tempatnya. Soran mendatangi Wilson Dang. "Wilson mama, saya ingin bertemu sebentar." Pintu terbuka. 2 perempuan itu duduk berhadapan. Soran berkata, "Mama telah mendapatkan hati yang mulia." Wilson tidak menjawab. Sambil menuang teh, ia bertanya balik. "Soran mama, apakah mama mencintai yang mulia?" Soran tercekat. "Tentu." Wilson menyodorkan cangkir. "Aku tidak mencintainya." Mata Soran membesar. "Apa maksud mama?" Wilson tersenyum. "Mama mencintainya jadi menderita. Aku tidak mencintainya, jadi tidak apa-apa." Tangan Soran bergetar. "Kalau begitu, mengapa mama masuk istana?" Wilson meneguk teh untuk bertahan hidup dan agar tak dirampas lagi. Malam itu Soran tak bisa tidur. Perempuan itu berbahaya. Tidak mencintai raja, tapi merebut hati raja. Soran memutuskan, Wilson harus diusir dari istana. Soran mengumpulkan dayang-dayangnya. "Awasi Wilson Dang. Apapun yang terjadi, laporkan padaku." Beberapa hari kemudian, seorang dayang berlari. "Mama, Wilson mama," keluar dari kediaman. Pada malam hari, mata Soran berbinar. Kemana? Ke arah Huon. Sepertinya bertemu seseorang. 3 hari kemudian, Soran melihat jelas satu adegan. Di Huon, Wilson duduk berhadapan dengan seorang pria. Pria itu Gang Jinmu. Soran berlari pada raja. "Yang mulia, Wilson bertemu pria pada malam hari." Raja ingin menyangkal. "Jangan bicara omong kosong." Soran berlutut. "Yang mulia, malam ini, pergilah ke Huon. Maka yang mulia akan tahu." Raja membawa para neguan ke Huon. Dan ia melihat Wilson dan Gang Jinmu. Raja hendak mencabut pedang, namun neguan menahan. "Yang mulia, dengarkan dulu percakapan mereka." Raja menahan napas. Wilson berbicara lebih dulu. "Dega membawa aku ke istana. Sekarang aku mengerti alasannya." Gang Jinmu menjawab rendah. "Apa maksudmu?" Wilson tersenyum.
Degam ingin meruntuhkan Raja. Gang Jinmu tidak menyangkal. Jadi, Wulsion menggeleng. Aku tidak akan dipakai untuk balas dendam Degam. Wajah Gang Jinmu menegang. Kau bicara apa? Wulson berdiri perlahan. Aku akan membalas dendamku. Bukan balas dendam. Degam. Gang Jinmu bertanya. Balas dendammu untuk siapa? Wulsion menjawab. Untuk dunia ini. Untuk semua yang memandangku hina. Gang Jinmu tertawa sinis. Kau akhirnya menempuh jalan yang sama denganku. Wulson tegas. Tidak. Degam ingin meruntuhkan satu raja. Aku ingin meruntuhkan aturan istana ini. Saat itu, jadi kau mau apa? Raja menampakkan diri. Pedang di tangan, mata memerah. Kau menipuku. Wulsion tidak panik. Ia justru tenang. Yang mulia, aku tidak pernah menipu. Yang mulia hanya melihat apa yang ingin yang mulia lihat. Raja membentak. Apa maksudmu? Wulsion berlutut. Yang mulia, dayang-dayang Soren Mama menguntitku. Mereka ingin menuduhku, berselingkuh dan membunuhku. Mata Raja goyah. Soren, Wulsion menunduk. Karena itu, sengaja aku memanggil Gang Degam dan bertemu di Huon. Agar yang mulia melihat sendiri. Siapa yang ingin membunuhku? Gang Jinmu segera bersujud. Yang mulia, hamba saksi. Wulsion Mama memanggil hamba. Agar tak terjebak. Saat itu dari belakang, suara Soran meledak. Yang mulia, jangan percaya mereka. Soran berlari. Wulson bertanya pelan. Soran Mama, benarkah Mama menyuruh Dayang mengawasiku? Soran tak bisa menjawab. Raja bertanya. Soran, benar? Soran gemetar. Yang mulia aku hanya khawatir. Raja melambaikan tangan. Cukup. Sejak hari itu, udara istana berubah. Posisi Soran goyah, dan posisi Wulson menguat. Sejak hari itu, Raja semakin sering mencari Wulson. Soran makin tersisih, namun Wulson belum puas. Suatu malam, Wulson bertanya pada Raja, Yang mulia, apa yang mulia? Tekuti? Mata Raja goyah. Apa maksudmu? Wulson menggenggam tangan Raja. Setiap malam Yang mulia, bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, selalu ada putra mahkota. Tangan Raja bergetar. Bagaimana kau? Wulsion memeluk Raja. Yang mulia, aku di pihak Yang mulia. Raja terdesak. Putra mahkota ingin menyingkirkanku. Para pejabat memihak dia. Wulsion berbisik lebih rendah. Kalau begitu, Yang mulia harus bergerak dulu. Raja mengangkat kepala. Maksudmu? Wulson berkata, jika putra mahkota jatuh sakit, semuanya selesai. Raja tidak bisa berkata, Henning itu adalah izin. Beberapa hari kemudian, putra mahkota jatuh sakit. Demam tinggi mendadak. Kesadaran mengabur. Bibir mulai mengering. Para tabib istana datang, namun tak tahu sebabnya. Raja mendatangi kediaman putra mahkota. Ayah, putra mahkota tersenyum. Lemah. Aku tidak apa-apa. Aku akan segera sembuh. Namun ia tidak membaik. 10 hari. 20 hari. Putra mahkota makin kurus. Dan setelah sebulan, ia mengembuskan napas terakhir. Istana dipenuhi tangis. Namun Wulson tidak menangis. Ia menatap keluar jendela, lalu berbisik sangat pelan. 1. Setelah kematian putra mahkota, Raja makin bergantung pada Wulson. Wulson jadi satu-satunya hiburan Raja. Soran dilupakan sepenuhnya. Suatu hari, Soran datang menemui Wulson. Wulson Mama, ada yang ingin kubicarakan tentang kematian putra mahkota. Wulson membuka pintu. Apa maksud Mama? Soran berkata gemetar. Mama? Apakah Mama membunuh putra mahkota? Wulsion tersenyum. Ada bukti? Soran menggeleng. Tidak ada bukti. Tapi aku tahu. Aku tahu apa yang Mama lakukan. Wulson menuang teh. Soran Mama, silakan minum teh. Soran menolak. Aku akan melapor pada Raja. Wulsion meneguk teh. Silakan. Tapi Soran Mama, Raja sudah tahu. Wajah Soran memucat. Apa maksud Mama? Wulson meletakkan cangkir. Raja bergerak bukan karena cinta, melainkan karena takut. Soran keluar dari Wulson Dang. Malam itu, Soran ditemukan di kolam. Dikatakan ia mengakhiri hidupnya sendiri. Namun para dayang berbisik. Setelah Soran Mama keluar dari kediaman Wulson Mama, ada yang aneh. Wulsion menghadiri pemakaman Soran. Lalu ia bergumam pelan. 2. Gang Jinmu tahu Wulson telah membunuh putra mahkota, dan Soran pun bukan bunuh diri. Gang Jinmu menemui Wulson. Wulson Mama, kita perlu membuat kesepakatan. Wulsion tersenyum. Kesepakatan apa? Gang Jinmu berkata. Aku tahu rahasia Mama, dan Mama tahu. Aku ingin membalas Raja. Wulsion mengangguk. Lalu, Gang Jinmu melanjutkan.
Kita sama-sama diam. Bukan begitu. Wilson menwangte. Degam yakin aku tidak akan mengatakan rahasia Degam pada Raja. Gang Jinmu tertawa. Mama bisa saja, tapi kalau begitu, Mama juga akan terancam. Wilson menyodorkan cangkir. Degam, silakan minum. Gang Jinmu menerima, lalu meminumnya. Wilson berkata, Degam melakukan kesalahan. Mata Gang Jinmu membesar. Apa ini? Wilson berdiri. Degam ingin memanfaatkanku. Tapi aku bukan alat siapa. Pan. Gang Jinmu jatuh. Kau berani? Wilson menatapnya. Membawaku ke istana. Adalah kesalahan Degam. Jika ingin meruntuhkan Raja, jangan gunakan perempuan sepertiku. Napas Gang Jinmu terputus. Wilson memanggil Dayang. Gang Degam tiba-tiba. Robo! Panggil tabib istana. Namun sudah terlambat. Gang Jinmu meninggal malam. Itu, katanya serangan jantung. Mendadak. Wilson hadir di pemakaman. Menangis. Lalu bergumam pelan. 3. Raja mulai merasa aneh. Putra Mahkota mati. Soren mati. Gang Jinmu mati. Semua itu terkait dengan Wilson. Suatu malam Raja bertanya, Wilson, orang-orang di sekelilingmu terus mati. Wilson menangis. Yang mulia, aku juga takut. Mengapa ini terus terjadi? Raja memeluk Wilson. Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Namun di sudut hati Raja, kecurigaan tumbuh. Beberapa hari kemudian, Raja diam-diam memanggil tabib istana. Selidiki ulang kematian Gang Jinmu. Tabib menunduk. Yang mulia, penyelidikan sudah selesai. Serangan jantung. Raja melambaikan tangan. Selidiki ulang. Tabib terpaksa memeriksa jenazah Gang Jinmu lagi. Lalu ia menemukan jejak racun di bibirnya. Tabib melapor. Yang mulia, Gang Degam tampaknya derakun. Wajah Raja mengeras. Siapa? Tabib berkata hati-hati. Orang terakhir yang ditemui, Gang Begam, adalah Wilson Mama. Raja tak ingin percaya, namun kecurigaan makin membesar. Raja memanggil Wilson. Wilson, apakah kau membunuh Gang Jinmu? Wilson terlihat terkejut. Yang mulia, apa maksud yang mulia? Raja berteriak. Gang Jinmu diracun, dan kau yang terakhir menemuinya. Wilson berlutut. Yang mulia, benar aku bertemu Gang Begam. Tapi aku tidak meracuninya. Raja menatap tajam. Kalau bukan kau, siapa yang membunuhnya? Wilson menangis. Aku tidak tahu. Tapi yang mulia, pikirkan satu hal. Gang Degam membenci. Yang mulia, Raja terdiam. Maksudmu? Wilson melanjutkan. Gang Degam dibuang, lalu dipanggil kembali. Di hatinya, pasti ada kebencian. Raja bingung. Raja bertanya, kalau begitu, siapa yang membunuhnya? Wilson menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi yang mulia, yang ingin melindungi yang mulia, bukan hanya aku. Raja tidak bertanya lagi, namun kecurigaan tak hilang. Beberapa hari kemudian, Raja tiba-tiba jatuh sakit. Demam, batuk tak berhenti. Para tabib datang, namun Raja tak membaik. Raja memanggil Wilson. Wilson, jika aku mati, apa yang terjadi padamu? Wilson menggenggam tangan Raja. Yang mulia tidak akan mati. Aku akan menjaga yang mulia. Raja menggenggam lebih kuat. Aku takut padamu, tapi tanpa dirimu, aku lebih takut. Wilson memeluk Raja. Yang mulia, aku di pihak yang mulia. Selamanya. Raja memejamkan mata. Dipelukan Wilson, dan ia tak pernah bangun lagi. Istana kembali berkabung, namun Wilson tidak menangis. Ia berdiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Sungguh-sungguh. 4. Setelah Raja wafat, pangeran kecil naik tahta, dan Wilson menjadi Debi, kuasa istana. Ada di tangan Wilson. Suatu hari, Wilson berpindah ke Huon. Lalu ia berkata pada Negwan, bawa kemari bangsawan itu dulu. Beberapa hari kemudian, seorang pria diseret ke Huon. Dialah Dorionim yang dulu membuangnya. Kini ia tua dan menyedihkan. Dorionim mengenali Wilson dan berlutut. Mama, ampuni aku. Wilson menatapnya. Memaafkan? Mengapa aku harus memaafkanmu? Dorionim bersujud. Aku salah waktu itu aku. Wilson melambaikan tangan. Kau menyesal karena apa? Karena perbuatanmu atau karena aku menjadi Debbie? Dorionim tak bisa menjawab. Wilson berpaling. Pergi. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Dorionim diseret pergi. Wilson berdiri sendiri di bawah cahaya bulan. Lalu ia bergumam. Aku perempuan rendahan, tapi kini aku berada di tempat tertinggi di negeri ini. Cahaya bulan menyinari Wilson, dingin dan indah.
Ia bukan bunga milik siapa pun lagi. Ia mekar sendiri sebagai bunga racun yang paling berbahaya dan paling indah. Dan istana menjadi taman milik bunga racun itu.